Baik, warga Jambi sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas fenomena terhangat yang terjadi di Provinsi Jambi hari ini. Belakangan, publik Jambi itu digemparkan dengan disebut-sebutnya Gubernur Jambi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Persidangan tersebut sedang memproses ataupun mencari kebenaran melalui fakta-fakta yang diungkap oleh saksi maupun terdakwa. Dalam persidangan tersebut disebut bahwa Gubernur Jambi itu juga ikut terlibat. Dalam keterangan seorang saksi, Kadis Pendidikan saat itu disebut pernah meminta fee proyek sebesar hingga 2,5 miliar. Lalu, dia mengatakan uang sebesar itu diperuntukkan untuk keperluan Gubernur Jambi. Hal itu sontak membuat publik Jambi bertanya-tanya, apakah benar keterangan dari saksi tersebut? Lalu, di salah satu media Provinsi Jambi ini, Gubernur Jambi langsung membantah pernyataan itu. Dirinya menyatakan bahwa dia tidak pernah menerima ataupun memerintahkan Kadis Pendidikan saat itu untuk meminta uang ataupun fee proyek kepada pihak ketiga. Lalu hal ini tidak menjawab tanda tanya besar yang berkembang di kalangan masyarakat. Hal ini malah memunculkan narasi-narasi baru, memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, di mana mantan anak buah dari Gubernur dan Kadis Pendidikan saat itu, yaitu seorang kabid, itu juga bersaksi dan juga mengungkap keterlibatan Gubernur dalam proyek DAK tersebut. Dirinya membenarkan bahwa pernah terjadi permintaan kepada pihak ketiga. Dan juga dirinya menyebutkan bahwa Kabid itu pernah menyaksikan pertemuan antara gubernur dan terdakwa di sebuah tempat di Jakarta. Dirinya menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut itu dilakukan secara empat mata oleh gubernur dan si pihak ketiga tadi. Nah, tentu dengan pernyataan tersebut, masyarakat Jambi kembali mempertanyakan kebenaran dari pernyataan Gubernur Jambi yang menyatakan bahwa dirinya tidak menerima sepeser pun aliran dana korupsi DAK yang merugikan negara hingga 21,8 miliar tersebut. Saya malah teringat dengan teori yang dikemukakan oleh pakar sosiologi hukum ternama di Indonesia, Surjono Sukanto. Dirinya menyatakan bahwa hukum ataupun penegakan hukum itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Faktor-faktor tersebut, yang pertama dirinya menyebutkan bahwa penegakan hukum itu sangat dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, di mana hukum seringkali melanggar asas-asas ataupun nilai-nilai keadilan yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini sangat mempengaruhi bagaimana berjalannya proses penegakan hukum, di mana integritas maupun profesionalitas dari aparat penegak hukum itu sangat-sangat menentukan nasib dari penegakan hukum itu sendiri. Lalu kemudian, Surjono Sukanto juga menyatakan bahwa yang mempengaruhi penegakan hukum itu juga salah satunya adalah kebudayaan. Kebudayaan dari baik itu dari masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Apakah budaya hukum yang berkembang
itu sesuai dengan asas-asas keadilan atau tidak. Itu sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Kemudian, sarana prasarana. Apakah sarana prasarana sudah mencukupi untuk proses penegakan hukum itu sendiri? Dan yang terakhir, faktor masyarakat. Apakah masyarakat itu masih relevan ataupun masih melek dengan penegakan hukum yang sedang berproses? Nah, di antara faktor-faktor tersebut, ada 2 poin yang sangat menarik dalam penegakan hukum yang terjadi di Provinsi Jambi hari ini. Yang pertama, faktor aparat penegak hukum. Lalu, faktor kebudayaan hukum. 2 faktor tersebut itu sangat mempengaruhi satu sama lain. Ketika budaya hukum dari aparat penegak hukum ini tidak sesuai dengan asas-asas keadilan, sesuai dengan asas-asas yang berlaku, penegakan hukum itu tidak akan berjalan secara maksimal. Penegakan hukum itu tidak akan menyasar yang namanya keadilan dan kepastian hukum. Mengapa saya menyatakan demikian? Belakangan, di tengah persidangan korupsi dana pendidikan ini, sempat muncul isu kedekatan personal antara aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, dengan Gubernur Jambi. Jaksa Agung yang dirinya sendiri mengakui bahwa sudah lama bertugas di Jambi dan juga mengenal seorang Al-Haris, seorang gubernur yang disebutnya Al-Haris. Beberapa waktu yang lalu, Jaksa Agung juga diketahui oleh masyarakat dan juga di beberapa pemberitaan sangat intens mengunjungi Jambi dan bertemu dengan Gubernur Jambi, baik itu dalam rangka pekerjaan maupun kedekatan personal. Selain dalam rangka pekerjaan, dalam urusan pekerjaan, Jaksa Agung juga mengunjungi Jambi, pernah mengunjungi Jambi, datang ke Jambi untuk menghadiri pernikahan anak kesayangan Gubernur Jambi. Dan tidak hanya hadir, Jaksa Agung juga menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Tentu hal ini menjadi salah satu indikator penilaian masyarakat luas bahwa Gubernur Jambi itu punya kedekatan personal dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Jaksa Agung. Lalu tidak sampai di situ, kembali ke salah satu faktor tadi, faktor budaya. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kedekatan personal antara seorang pejabat dan aparat penegak hukum. Yang perlu kita pertanyakan, apakah kedekatan tersebut itu tidak menerapkan budaya-budaya hukum yang tidak sesuai dengan asas-asas. Di mana walaupun aparat penegak hukum punya kedekatan secara personal dengan seorang pejabat, yang namanya proses penegakan hukum itu harus berjalan sesuai dengan koridornya. Harus berjalan maksimal untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun sampai hari ini, fakta yang terjadi, masyarakat belum merasa kehadiran dari aparat penegak hukum, khususnya untuk menyikapi isu yang sedang berkembang, bahwa Gubernur Jambi dalam fakta persidangan disebut terlibat dalam kasus korupsi. Masyarakat belum puas karena Gubernur Jambi dalam hal ini belum sekalipun dipanggil ataupun diperiksa oleh aparat penegak hukum. Tentu hukum itu hadir untuk menjawab persoalan. Hukum itu hadir untuk memenuhi rasa-rasa keadilan. Namun ketika hukum itu hadir dalam rangka memunculkan kecurigaan, tentu itu perlu menjadi catatan penting bagi penegakan hukum yang ada di Provinsi Jambi. Sebenarnya dari teori yang sudah dikemukakan oleh pakar sosiologi hukum tadi, itu masyarakat Jambi sudah bisa mengukur bagaimana ujung dari kasus korupsi DAK ini. Soal kemampuan dari aparat penegak hukum itu sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Namun yang menjadi
pertanyaan hari ini, apakah aparat penegak hukum itu memang benar-benar ingin menegakkan hukum seadil-adilnya di Jambi ini? Tentu hal tersebut akan terjawab dalam beberapa waktu ke depan. Hari ini masyarakat mendesak aparat penegak hukum segera memanggil Gubernur Jambi untuk menjawab dugaan-dugaan, menjawab tuduhan-tuduhan yang dibuka di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Kita tidak ingin di Provinsi Jambi ini hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Ketika memang benar dalam fakta persidangan dan juga bukti-bukti yang akan dibuka nantinya, itu menunjukkan keterlibatan Gubernur Jambi, maka Gubernur Jambi juga wajib hukumnya untuk diproses sebagaimana mestinya. Teori dari Surjono Sukanto itu juga mengingatkan kita bahwa hukum dan penegakan hukum itu bukan hanya soal pasal-pasal dan undang-undang. Ia juga dipengaruhi oleh budaya hukum, struktur kekuasaan, dan relasi kekuasaan. Hari ini, publik Jambi menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk segera menjawab persoalan ataupun menjawab tanda tanya besar dari masyarakat seprovinsi Jambi ini. Kita tunggu bab-bab berikutnya dari penegakan hukum di Provinsi Jambi ini. Khususnya hari ini di kasus korupsi dana pendidikan yang menelan ataupun merugikan negara hingga 21,8 miliar. Jangan sampai pendidikan di Provinsi Jambi ini dirugikan oleh oknum-oknum yang hanya ingin memperoleh keuntungan dari jabatan yang ia emban. Sekian pembahasan kita hari ini. Kedepannya kita akan mengupas secara detail apapun perkembangan-perkembangan fenomena-fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.